pajak. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Sebagai warga negara yang telah ditetapkan secara sah oleh hukum sebagai wajib pajak, memiliki kewajiban yang bersifat memaksa untuk membayar pajak. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Pajak sendiri terdiri dari berbagai jenis, yaitu berdasarkan lembaga pemungutan dibagi menjadi pajak pusat, PPN, PPH, PPNBM, dan bea material, dan pajak daerah, pajak kendaraan bermotor, hotel, rokok, dan sebagainya. Berdasarkan cara pemungutan dibagi menjadi pajak langsung, PBB, PKB, dan PPH, dan pajak tidak langsung, pajak ekspor, bea masuk, dan PPN. Dan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi pajak subjektif, memperhatikan kemampuan keuangan wajib pajak, dan pajak objektif, PPN dari barang yang dikenakan pajak. Fungsi pajak. Dilihat dari fungsinya, pajak berfungsi sebagai budget air atau anggaran. Artinya pajak merupakan sumber pendanaan yang akan digunakan untuk belanja negara. Fungsi regulating atau mengatur yaitu mengalokasikan dana yang diperoleh untuk kebutuhan masyarakat dan menyeimbangkan kesejahteraan masyarakat melalui undang-undang bahwa masyarakat yang berpenghasilan lebih bisa menyisihkan pendapatannya untuk bayar pajak sesuai kemampuannya. Sanksi akibat tidak membayar pajak. 1. Sanksi administrasi. Sanksi administrasi perpajakan terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan. Sekian sanksi tersebut dikenakan untuk berbagai jenis pelanggaran aturan. A. Pengenaan bunga. Sanksi berupa pengenaan bunga ini berlandaskan pada pasal 9 ayat 2A dan 2B UU KUP. Dalam ayat 2A dikatakan, wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Pada ayat 2B disebutkan, wajib pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT tahunan akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan yang dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. B. Sanksi kenaikan. Sanksi kenaikan ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran tertentu. Contohnya seperti tindak pemalsuan data dengan mengecilkan jumlah pendapatan pada SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbit SKP. Jenis sanksi ini bisa berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar dengan kisaran 50% dari pajak yang kurang dibayar tersebut. C. Sanksi denda. Sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Berdasarkan besarnya pun bermacam-macam sesuai dengan aturan undang-undang. Contohnya, telat menyampaikan SPT masa PPN, maka nominal denda yang dikenakan senilai Rp500.000. Sedangkan telat dalam menyampaikan SPT masa PPH, maka nominal denda yang dikenakan senilai Rp1.000.000 untuk wajib pajak badan dan Rp100.000 untuk wajib pajak perorangan. Masalah. Beberapa hal yang menurunkan tingkat kesadaran pajak juga perlu dihindari, seperti prasangka negatif dari masyarakat terhadap ketidakterbukaannya pemerintah terhadap penggunaan uang dari pungutan pajak. Selain itu, minimnya informasi mengenai perpajakan ataupun cara membayar pajak mengakibatkan pembayaran pajak terhambat. Oleh karena itu,
Pemerintah harus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengatasi hal tersebut. Solusi. Pertama, kita dapat menyalurkan informasi dan pengetahuan tentang pajak menggunakan media-media yang sedang berkembang atau sedang booming di kalangan masyarakat. Media memiliki peran yang penting dalam kehidupan saat ini, karena hampir semua kalangan masyarakat mempunyai akses ke media sehingga pendistribusian informasi atau sosialisasi menjadi lebih mudah. Kedua, membantu wajib pajak untuk mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT), seperti yang telah dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia dengan menyelenggarakan acara relawan pajak. Dengan adanya acara seperti ini, diharapkan akan muncul dampak psikologis positif bagi wajib pajak karena merasa terbantu dan lebih mudah dalam melakukan pelaporan SPT-nya ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kesadaran pajak di masyarakat dapat ditingkatkan, salah satunya dengan memanfaatkan media yang sedang marak di masyarakat. Platform yang ada dalam media itulah yang menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai kesadaran pajak. Tak hanya itu, sosialisasi seperti relawan pajak oleh mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia atau Taxquest atau kampus yang diselenggarakan oleh DJP juga dapat membantu masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran pajak sebagai bagian dari kewajiban negara yang harus dipenuhi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari pembacaan yang tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.